Gempa magnitudo 6,2 mengguncang Majene, Sulawesi Barat. Sebelumnya kawasan tersebut juga diguncang gempa 5,9 pada Kamis kemarin. Gempa bertitik pusat 6 km timur laut Majene dengan kedalaman 10 km. Dan Anda pemirsa menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ken Ane. Tim Basarnas pemirsa terus melakukan evakuasi terhadap korban yang terdampak gempa berkekuatan 6,2 yang mengguncang Mamuju. Dan kami baru saja mendapatkan gambar amatir dari lokasi, di mana petugas Basarnas sedang melakukan proses evakuasi korban yang tertimpa reruntuhan di sejumlah perumahan, hotel, dan juga gedung yang terdampak gempa. Bahkan pemirsa, terdata ada beberapa bangunan rumah sakit yang juga mengalami kerusakan. Petugas berusaha untuk mengeluarkan korban yang terjebak di antara reruntuhan bangunan. RS Mitra Manakara di Majene, Sulawesi Barat ambruk akibat gempa. Petugas gabungan berusaha melakukan evakuasi korban yang tertimbun bangunan di Rumah Sakit Mitra Manakara. Sejumlah alat berat diturunkan untuk melakukan evakuasi. Belum diketahui jumlah korban, pasien, dan tenaga kesehatan yang berada di reruntuhan. Kami ajak Anda pemirsa menuju ke Majene, Sulawesi Barat, bergabung bersama rekan kami Rasman Abdul Rahman yang sudah berada di sana. Rasman, informasi terbaru proses apa yang saat ini sedang dilakukan dan diupayakan oleh pihak-pihak terkait di sana dalam menangani gempa yang terjadi? Ya, Ken Ane dan pemirsa TV1 dapat saya kabarkan bahwa informasi terbaru yang kami terima, akses jalur lintas barat Sulawesi, tepatnya di wilayah Kecamatan Tamparan, Kabupaten Mamuju, sudah dapat dilalui kendaraan roda 4 tapi melalui jalur Tamparan Barat. Namun kondisi jalan sangat rusak dan hanya dapat dilalui oleh kendaraan yang memiliki alat bantu. Dapat kami kabarkan pula Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Majene saat ini telah mulai menyalurkan sejumlah bantuan bahan makanan dan selimut dan obat-obatan ke sejumlah titik-titik pengungsian yang ada di wilayah Kecamatan Malunda, Kecamatan Sendana, dan di kota Kabupaten Majene sendiri. Dari pantauan kami di lapangan, gelombang pengungsi dari berbagai wilayah di pesisir pantai Kabupaten Majene terus berdatangan di titik-titik pengungsian yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Mereka mendirikan tenda seadanya dari terpal dan tikar seadanya. Hal ini mereka lakukan lantaran khawatir akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Selain itu dapat kami kabarkan pula akses listrik di wilayah Kecamatan Malunda yang menjadi titik pusat gempa yang terjadi sebanyak 2 kali, yakni Kamis dan dini hari tadi, masih terputus. Dari pantauan kami di lapangan, sejumlah tiang listrik masih tumbang dan belum ada petugas dari PLN yang melakukan perbaikan. Demikian sementara. Ya, Rasman, lalu apakah juga sudah ada informasi terbaru mengenai korban yang timbul akibat gempa ini? Untuk korban jiwa di wilayah Kabupaten Majene, informasi terakhir yang kami terima dari Badan Penanggulangan Bencana sebanyak 8 orang yang semuanya warga Kecamatan Malunda dikabarkan meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan rumah gempa yang terjadi semalam yang berkekuatan 6,2 magnitudo. Selain itu, saat ini ada puluhan warga yang mengalami luka-luka, terutama di bagian kepala dan patah kaki, dirawat di rumah sakit darurat yang didirikan oleh Brigade Mobil Polda Sulawesi Barat di
di sekitar posko pengungsian di Kecamatan Malunda. Eh, Selain mendirikan tenda darurat dan perawatan darurat untuk warga yang terluka, tim dari Brimopolda Sumbar juga membawa sejumlah peralatan seperti genset untuk menerangi warga sejak semalam karena listrik dari Jumat dini hari tadi di wilayah Malunda masih terputus hingga saat ini. Demikian. Ya, ada berapa titik lokasi pengungsian yang saat ini setidaknya sudah didirikan oleh warga dan juga tim yang sudah berhasil sampai di lokasi gempa? Untuk posko pengungsian yang didirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami dapat informasi dari Bapak Bupati tadi bahwa ada satu posko di halaman kantor camat dan di tempat tersebut nanti akan didirikan dapur umum. Untuk titik-titik pengungsian yang didirikan secara swadaya masyarakat itu ada sejumlah titik, mulai dari Gor Sport Center olahraga di Kabupaten Majene, di lapangan Sendana, dan ada juga di halaman-halaman sekolah di wilayah Kecamatan Malunda yang menjadi pusat gempa. Dapat kami kabarkan pula ada sekitar puluhan rumah dari pantauan kami yang mengalami rusak berat di wilayah Kecamatan Malunda yang menjadi titik gempa 6,2 magnitudo dini hari tadi. Demikian, Ani. Ya, Rasman, kalau dari pantauan Anda, apa sebenarnya yang saat ini kendala dihadapi sehingga nampaknya proses pendirian posko pengungsian dan juga upaya-upaya untuk menangani dampak dari gempa ini masih cukup sulit untuk dilakukan di sana? Untuk kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana sendiri yang kami pantau di lapangan, banyaknya titik-titik pengungsian membuat petugas kesulitan menyalurkan bantuan logistik karena warga secara swadaya mendirikan tenda-tenda darurat di wilayah-wilayah perbukitan yang lapang karena khawatir akan adanya gempa susulan dan adanya isu tsunami. Selain itu, keterbatasan alat berat di lapangan juga membuat proses evakuasi material longsor yang menimbun jalur lintas barat Sulawesi di 2 titik sebelum ibu kota provinsi Sulawesi Barat, yakni di Kecamatan Tapalang, itu sulit dilakukan karena seluruh alat berat dikerahkan untuk melakukan evakuasi di wilayah Mamuju, di mana ada beberapa bangunan yang runtuh dan masih banyak korban yang di dalam membutuhkan pertolongan dengan menggunakan alat berat. Demikian, Ane. Ya, dengan adanya kendala tersebut, apa kemudian langkah yang mungkin sudah direncanakan sehingga bisa mengkoordinir pengungsian-pengungsian yang ada di masyarakat sehingga lebih terpusat dan termonitor dengan baik dalam proses pendistribusian bantuannya juga, Rasman? Tim Badan Penanggulangan Bencana bersama TNI Polri sebenarnya sudah menghimbau kepada masyarakat agar lebih terfokus untuk mendirikan lokasi pengungsian. Namun gelombang pengungsi yang terus berdatangan dari sepanjang wilayah pesisir pantai Kabupaten Majene, mereka semua terus mengungsi dan mendirikan, bahkan dari pantauan kami di sepanjang jalur lintas barat Sulawesi ini, hampir semua di depan rumah masyarakat itu mendirikan tenda-tenda sendiri, tenda masing-masing, dan keluarga mereka yang dari pegunungan turun mengungsi juga, yang dari laut juga ikut mengungsi karena khawatir gempa yang terjadi ini semakin besar, dari 5,9 terus terjadi lagi dari dini hari tadi 6,2 magnitudo yang membuat warga ya khawatir untuk kembali ke rumah masing-masing. Mengingat juga adanya korban jiwa yang mencapai 8 orang. Nah, inilah yang membuat warga khawatir. Akhirnya mereka membuat lokasi-lokasi pengungsi, titik-titik pengungsian sendiri dengan peralatan seadanya dan membawa peralatan masak dari rumah masing-masing. Demikian, Ane. Jadi situasinya memang ada situasi cukup kewalahan dari tim di sana untuk bisa mengkoordinir masyarakat yang masih panik dengan adanya gempa yang terjadi dan juga potensi gempa yang diinformasikan juga perlu diwaspadai di sana, Rasman. Ya, informasi dari BMKG juga sebenarnya yang membuat sebagian besar masyarakat yang masih memiliki akses untuk melihat di media sosial itu yang membuat masyarakat semakin banyak yang mengungsi ke wilayah-wilayah pegunungan. Mereka khawatir akan adanya gempa susulan dan isu-isu tsunami. Meskipun tim Badan Penanggulangan Bencana bersama TNI Polri terus melakukan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat agar tidak terlalu khawatir namun tetap waspada.
dan tidak berada di dalam rumah, terus diusahakan berada di wilayah yang jauh dari bangunan dan juga tidak terlalu dekat dengan perbukitan. Hal ini disebabkan karena di wilayah Majene juga ini kan terdapat banyak gunung batu yang kemarin juga sempat terjadi longsor dan hari ini juga ada beberapa titik longsor yang disebabkan oleh getaran gempa. Demikian. Ya, untuk menghindari adanya potensi-potensi bahaya ketika masyarakat justru mengungsi ke lokasi yang tidak aman, apakah kemudian sudah ada informasi mengenai rencana akan dibangunnya posko pengungsian yang terpusat? Baik. Informasi terakhir yang kami perpanjangan dapatkan operasi SAR 3 hari untuk Sriwijaya Air dan untuk gempa bumi di Mamuju, Basarnas sudah memberangkatkan dan sudah ada di lokasi tim SAR Mamuju yang sedang melaksanakan evakuasi korban dan sama-sama kita lihat tadi di televisi melaksanakan evakuasi dari gedung-gedung runtuh dan perkuatan dari Makassar menggunakan KN SAR Kamawijaya beserta rescuer, dari Balikpapan KN SAR Wisangeni bersama rescuer, dan dari Palu melalui jalan darat, dan dari Jakarta satu tim urban share on board di Hercules dari TNI Angkatan Udara beserta peralatan ekstrikasi 10 set dan beberapa kendaraan yang diikut sertakan. Mohon doanya mudah-mudahan pelaksanaan SAR di 2-3 kegiatan atau 4 kegiatan bencana yang besar ini, ada lagi yang di Bandung, kemudian di Kalimantan Selatan, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, baru saja tadi disampaikan oleh Kepala Basarnas mengenai upaya kemudian yang juga akan diambil oleh Basarnas dalam membantu proses evakuasi dari gempa yang terjadi di wilayah Mamuju dan juga Majene. Tadi sejumlah alat sudah akan dikirimkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi korban dan juga ada pesawat Hercules dari TNI Angkatan Udara yang akan membantu proses pemulihan ataupun juga penanganan dari dampak gempa yang terjadi di wilayah Mamuju, Majene, dan Sulawesi Barat. Pemirsa, kami akan ajak Anda kembali bergabung dengan rekan kami Rasman Abdul Rahman. Di sana, Rasman. Selamat siang, Rasman. Ya, selamat siang ya. Ya, Rasman, tadi pertanyaan terakhir kami sebelum ada informasi dari Kepala Basarnas, apakah sudah ada informasi yang Anda peroleh juga dari tim di sana, berapa kira-kira nanti atau titik-titik mana yang nanti akan dipusatkan menjadi titik lokasi pengungsian sehingga lebih mempermudah untuk mengkoordinir bantuan, logistik, dan memenuhi kebutuhan dari para pengungsi? Ya, dari informasi yang kami terima dari Bupati Majene tadi sempat kami wawancara, Bupati mengatakan bahwa pusat pengungsian nanti adanya di Kecamatan Malunda, mengingat memang Kecamatan Malunda menjadi titik pusat gempa dan korban terbanyak ada di sana dan ratusan rumah memang terdampak rusak serta warga memang sudah tidak bisa lagi kembali ke rumah. Jadi posko pengungsian terbesar nanti akan didirikan di wilayah Kecamatan Malunda, tepatnya di seputaran kantor kecamatan dan lapangan sepak bola di sana. Demikian, Aneh. Ya, Rasman, kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi untuk korban yang sudah dinyatakan meninggal dunia dan juga korban yang mungkin mengalami luka-luka akibat gempa ini. Seperti apa, Rasman, datanya? Data Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Majene sendiri tadi merilis bahwa ada 8 orang warga Kecamatan Malunda yang dinyatakan meninggal dunia akibat gempa yang terjadi dini hari tadi. Bahkan salah satunya adalah kepala desa. Kepala desa tersebut tertimpa reruntuhan rumah saat sebenarnya beliau sudah sempat mengungsi tapi kembali ke rumah dan akhirnya gempa kedua terjadi dan tertimpa reruntuhan. Untuk korban luka-luka hingga saat ini tim Badan Penanggulangan Bencana TNI Polri masih melakukan pendataan. Namun dari pantauan kami yang dirawat di rumah sakit darurat yang didirikan oleh Brimopolda Sulbar ada belasan warga yang dirawat akibat mengalami luka-luka terutama di bagian kepala akibat tertimpa reruntuhan serta bagian kaki yang mengalami patah akibat tertimpa tembok. Demikian, Aneh.
Baik, Rasman Abdurrahman, terima kasih. Kami masih akan terus memperbarui informasi di sana mengenai penanganan dari gempa yang terjadi di wilayah Majene, Sulawesi Barat. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali hadir untuk Anda usai jeda.